Bismillahirrahmanirrahim. Inilah salah satu kegiatan pendampingan individu bersama Ibu Imas Kurniawati. Saya Kurniawati dari Nagrek. Nah, kebetulan saya mengikuti program guru penggerak dari angkatan 2 dan lulus menjadi guru penggerak. Setelah lulus menjadi guru penggerak, saya cerita sedikit tentang hidup saya. Setelah lulus guru penggerak, berkah yang luar biasa bagi saya diangkat langsung menjadi kepala sekolah tanpa diklat, tanpa tes apapun, jadi hanya bermodalkan sertifikat guru penggerak, saya langsung diangkat menjadi kepala sekolah di salah satu SD di Kecamatan Nagrek. Lalu setelah itu menjadi guru penggerak tidak menjadikan saya cukup begitu saja. Saya juga mengikuti lagi tes untuk menjadi pengajar praktik agar bisa belajar dan terus belajar lagi. Alhamdulillah saya memiliki kesempatan menjadi pengajar praktik dan saat ini saya mendampingi Pananda untuk belajar bersama-sama di guru penggerak angkatan 2. Alhamdulillah tadi saya juga katanya dari SMA Cikancu angkatan 7 ini ada 5 orang ya Pak yang diberi kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya lulus menjadi guru penggerak dan menjadi agen transformasi. Saya melihat Bapak Ibu perkenalan anak. Tapi rasa ada bukunya punya anak biasa di SD, di SMA. Sebetulnya saya sempat insecure ya sama Pananda. Kebetulan kan saya hanya apa sih punya guru SD gitu. Sementara Pananda memang pendidikannya luar biasa. Tapi alhamdulillah Pananda sangat respect gitu ya terhadap saya. Kita punya peran masing-masing. Walaupun saya bukan siapa-siapa dan hanya tahu sedikit saja, tapi kita bisa belajar bersama-sama gitu. Nah, termasuk pada kesempatan kali ini ada praktik dalam program guru penggerak ini. Salah satu praktiknya ini untuk menyampaikan visi dan prakarsa. Hari ini yang akan kita laksanakan yaitu praktik visi dan prakarsa pengembangan untuk menunjukkan visi misi sekolah yang berpihak pada pemilih. Itu merupakan modul 1.3. Ada 3 modul di program ini. Yang ini masih modul 1.3 dan praktiknya ini adalah merencanakan prakarsa pengembangan untuk visi sekolah. Nah, memang tugasnya untuk membuat rencana, pembahasan,
bermanfaat ya bagi kita semua, untuk sekolah termasuk untuk diri kita. Ya. Karena satu hal yang sangat penting dan harus selalu ada di benak kita, setiap program ya sekolah, program kita sebagai guru itu semuanya berpusat pada murid, harus berpusat pada itu mungkin satu kata yang harus selalu tertanam pada diri kita. Ya. Nah, sebelum melanjutkan, Ibu izinkan ini saya menyampaikan ya kita sama-sama aja Bu ya. Ya di sini ada sebuah puisi Bu ya, karya ya Bapak kita ya, Bapak kita semua nih, Bapak Insinyur Soekarno ya, yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini Pak Dadang nih. Pak Dadang biasanya jago dalam hal ini Bu, dalam hal puisi gitu ya. Nah, tapi kita sama-sama saja ya, Bu Nani di sini alhamdulillah ya hadir, kita sama-sama ya. Ya bolehlah kita ya sama-sama saja ya kita baca puisi ini. Ya mudah-mudahan setelah kita membaca puisi ini, terutama makna dari setiap lirik ini ya, ini membuat kita lebih lebih terbangun ya, lebih tergerak gitu hati kita ya untuk melakukan hal yang positif gitu ke depan ya. Kita sama-sama ya. Izin berdiri ya, boleh ya Ibu, izin berdiri Ibu ya, kita sama-sama kelihatan jelas ya, jelas. Oke ya, coba. Nah, mulai dari judul biasanya ya, atau Opik mau kasih contoh dulu sebentar? Ya, langsung aja sama-sama ya. Ya, oke. Siap ya. 1, 2, 3. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, boleh sama-sama ya. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nias itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin dari sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya mudah-mudahan syair ya, lirik dari syair ini membawa kita lebih tergerak, lebih termotivasi, muncul ya yang namanya motivasi intrinsik pada diri kita gitu ya, untuk ya kita selalu semangat, termotivasi untuk mengubah ke arah yang lebih positif ke depan, terutama kepada murid-murid kita ya. Oke, itu semuanya ya. Baikkan ya Ibu, Bapak. Seperti di awal ya, merencanakan prakarsa perubahan ya untuk mewujudkan visi. Ya. Jadi sengaja ini saya mengilustrasikan sebuah tangga ini yang menggambarkan visi kita ke depan begitu. Berikutnya, nah tujuan kita hari ini kita berdiskusi ya, bertemu dalam kegiatan ini adalah mereview visi sekolah kita ya, dan merencanakan prakarsa perubahan. Jadi itulah tujuan
pertemuan kita hari ini. Ya. Nah, seperti yang Ibu Bapak sudah ketahui bahwa visi sekolah kita yang saat ini adalah ini. Ya, ini topik ya, terwujudnya insan pembelajar yang berkarakter dan berprestasi. Nah, di sini kita perlu kaji kembali. Kita review ya. Kita review bagaimana visi ini, apakah kaitannya dengan keberpihakan kepada murid, apakah sudah berpihak pada murid atau tidak. Lihat kalimat-kalimatnya, kita analisis di sini, apakah perlu ada penambahan kalimat atau pengurangan kalimat. Ya, disinilah kita bersama-sama ya, kita sharing ya, saling memberikan masukan sehingga nanti menghasilkan sebuah prakarsa perubahan yang nantinya akan mengerucut kepada perubahan visi kita gitu ya, dan tentunya sekali lagi lebih berpihak pada murid ya. Oke, nah ini visi kita yang sudah berjalan selama ini di sekolah kita ini, di SMA Negeri Pendidikan. Berikutnya, nah tadi seperti yang saya kemarin ya, apakah visi tersebut sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid dari visi tadi? Kita kembalikan dulu sebentar. Nah, kita perhatikan ini ya, kita coba kita bedah ya, visi ini terwujudnya insan pembelajar yang berkarakter dan berprestasi ya. Oke, sudah, silakan 1, 2, 3 detik kita lihat amati ya. Gue yakin ini semuanya sudah tahu ya, kita menempatkan beberapa titik ya untuk sosialisasi visi-visi ini. Oke, nah kalau sudah kita coba, nah apakah visi tersebut sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid begitu? Coba, ada nggak kalimat di situ? Ya, ini nanti ya kita coba. Ada yang ingin memberikan masukan? Silakan, ada yang ingin menanggapi? Menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid. Atau yang ingin pertama harus berkarakter juga dan harus mencapai prestasi sesuai yang diinginkan. Gitu. Jadi sudah ada ya. Oke, jadi hal yang ingin dicapai pada diri anak itu, pada misi sekolah kita ini sudah ada sebetulnya, Bu ya. Oke. Berikutnya yang kedua, apa yang lain? Ada yang mau menambahkan? Akhirnya kita yang dulu ya. Apakah visi tersebut ada pembeda dengan sekolah lain nih? Sekolah lain. Biasanya kalau visi ini dari yang ada, kalau dari segi kalimat pasti ada perbedaan. Bu Dani bisa memberikan ini, silakan pendapatnya. Ya, ada perbedaan, ada persamaannya, betul. Saya setuju ya, Bu Dani ya. Tadi samanya setiap sekolah sekarang karakter ya. Sekarang sedang menggalakkan karakter, betul. Silakan Bu Dani. Ya, kalau persamaan mungkin sama ya Pak. Ya. Sekolah yang lain kan yang dididik berkarakter ya dan berprestasi. Kalau beda, kalau menurut saya melihat dari visi tersebut, sepertinya kalau perbedaan kurang ada yang Kurang. jauh, Nah, Pak. oke, terima kasih. Persamaan deh. Siap. Terima kasih Bu Nani. Tepuk tangan dulu Bu Nani ya. Alhamdulillah. Ya, nanti betul. Disinilah makanya kita cari agar visi yang kita kembangkan, visi yang kita susun ini ya menggambar, ada sedikit unsur yang bisa membedakan dengan sekolah lain sehingga sekolah kita memiliki ciri khas begitu. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Makanya nanti muncullah yang namanya di sini nah ini ada kalimat prakarsa perubahan begitu ya. Dari kita tadi menganalisis, lalu ada pertanyaan pemantik tadi kan muncul ide-ide. Berarti harus kita cari apa yang menjadi pembeda dari sekolah lain sehingga sekolah kita memiliki karakteristik walaupun hanya dilihat dari kalimat visinya begitu. Nah, karena nanti kan kalimat visi ini tentunya akan menjadi tolok ukur semua program sekolah itu diarahkan semuanya ke visi begitu.
Nah, makanya nanti walaupun di awalnya hanya karakter itu ciri khasnya hanya ada dalam kalimat visi, tapi ketika kita jalankan program-programnya yang sesuai dengan visi yang kita buat, insya Allah itu akan menjadi mulai dari karakter siswa, proses pembelajaran, semua budaya positif itu semuanya akan muncul karakteristik yang bisa membedakan dengan sekolah lain, begitu. Ya, oke. Nah, sebelum ke kalimat prakarsa ini, ya saya coba di sini nih. Ya, kita coba. Ada kalimat rumpang yang harus kita coba diisi nih, kira-kira nih. Ya, nih sebentar saja lah. Coba tuliskan. Nanti dibantu dibacakan kalau tidak kelihatan, kalau tidak perbesar ya. Sudah ada ya. Kalau ini sudah ada, silakan tuliskan atau lengkapi kalimat perubahan ya, kalimat prakarsa perubahan ini. Ya ini jangan dulu dimunculkan berarti. Yang visi ininya jangan dulu dimunculkan. Ya. Nah, dalam rangka supaya kita memiliki karakteristik ya, ciri khas menjadi pembeda dengan yang lain, maka Saatnya jam ke-6 dimulai. Bapak Popik berkarakter gitu, Popik saroleh gitu, silakan ya dituangkan dalam kertas ya. Lalu yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan lengkapi. Yang berikutnya, yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Yang bagaimana? Silakan. Yang jelas itu bukan tabula rasa ya, bukan kertas putih. Silakan. Sudah 3 itu. Yang berikutnya, jadi yang ketiga di sekolah saya mengutamakan apa? Berikutnya, nah murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Yang berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Ini ke arah perbaikan ya, ke arah perubahan tadi. Dan terakhir, saya dan guru yang lain di sekolah paham bahwa apa? Oke, silakan. Yang mana? Yang kedua, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Ya, silakan. Iya, alhamdulillah ide-idenya muncul. Ya dari Pak Opik, ada kata jujur Pak Opik, disiplin gitu ya. Jadi perangan juga sama karakter peran agamis. Oke. Ya, oke, sambil berjalan ya, Ibu Bapak ya. Nah, berikutnya kita coba
bisa ya di depan, coba dilihat ke depan di sini. Ya, mudah-mudahan saya yakin tadi ketika keliling ya ada berbagai ide, masukan gitu ya dari Ibu dan Bapak sudah masuk, sudah kelihatan. Nah, di sini ya salah satu contoh saja lah gitu ya. Karena ini munculnya dari masing-masing. Ya, pasti setiap orang akan berbeda-beda. Maksudnya ini dari saya pribadi ya. Ya, saya memimpikan murid yang memiliki karakter kuat, yang menggambarkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kekuatan kodratnya, yang memiliki mindset long life education atau belajar sepanjang hayat. Saya percaya bahwa murid adalah benih-benih yang memiliki karakteristik, keunikan, keberagaman, kebutuhan yang berbeda satu sama lain, yang menjadi kekuatan kodratnya yang sangat perlu kita tuntun, kita arahkan, kita perbaiki, kita kembangkan agar dapat lebih optimal. Berikutnya, di sekolah saya mengutamakan kepentingan murid daripada kepentingan lainnya, termasuk kepentingan tugas tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik kurikulum. Ya, jadi artinya murid lebih utama. Ya, minimal kita sampai dulu ke kelas begitu. Ya, berikutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa penanaman karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sangat penting untuk diwujudkan. Berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan cara berkolaborasi. Ya, berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidaklah mudah untuk dilakukan. Ini memerlukan usaha nyata untuk kita wujudkan, gitu, ya. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah mulai ya, kita mulai dari nol, kita belajar sambil berjalan. Dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan bagus, karena ini kita baru pemula, gitu ya. Oke, ya. Itu silakan disimpan, nanti kita akan kumpulkan menjadi bahan referensi untuk perubahan ya. Oke, kembali ke sini. Ya, perhatikan Ibu dan Bapak, kita lanjutkan PowerPoint-nya. Nah, maka dari kalimat tumpang tadi, maka muncullah kalimat prakarsa yang saya buat seperti ini. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki karakter kuat yang menggambarkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kekuatan kodratnya, yang dan memiliki mindset long life education atau belajar sepanjang hayat. Nah ini dari kalimat tumpang tadi saya coba satukan menjadi sebuah kalimat prakarsa perubahan. Namanya kalimat prakarsa perubahan. Nah jadi Ibu dan Bapak juga nanti bisa ya setelah di kertas tadi yang tumpang tadi coba disatukan sehingga menjadi satu kalimat yang namanya kalimat prakarsa perubahan, begitu ya. Oke, kita coba ya dari masing-masing tadi cukup beragam, kita coba buatkan kalimat perubahan. Nah dari sini ya kita kalau kita sudah merumuskan kalimat prakarsa perubahannya, apa yang harus kita lakukan? Nah yang harus kita lakukan berikutnya di sini adalah ini mengelola perubahan yang positif ya. Budaya positif harus terus kita tanamkan. Nah, di sini ada yang namanya apa ini, bagja ya. Kalau lihat ini BAGJA, bagja kan. Ya. Nah, jadi buat pertanyaan ini sebuah pendekatan, sebuah metode yang kita untuk ya membuat sebuah prakarsa perubahan tadi dari visi yang sudah kita review, lalu ada kalimat-kalimat prakarsa perubahannya dan dengan alur bagja ini. Nah contohnya seperti ini ya, jadi dibuat pertanyaan. Nah ini prakarsanya yang tadi ya, yang tadi sudah dibuatkan di dalam tabel ini. Ini yang pertama. Lalu sebenarnya apa yang semestinya saya lakukan agar penguatan karakter profil pelajar Pancasila dapat terwujud secara optimal sesuai dengan instrumental input, artinya kekuatan yang ada yang dimiliki oleh sekolah. Instrumental input
faktor dari dalam sekolah, mulai dari sumber daya manusianya, sarana prasarananya, begitu. Ya, jadi ada kekuatan-kekuatan yang dimiliki sekolah harus kita manfaatkan, ya untuk ke arah terwujudnya visi kita. Nah, ini sebagai tindakannya ya. Nah, ini salah satunya studi banding kerangka baru ya. Kalau kita coba studi banding, lalu secara baik secara mandiri maupun secara kolaboratif. Ini kuesioner pengalaman penerapan pengembangan. Jadi nanti kita kan sudah belajar 3 bulan ya. Bahkan kita sudah membuat produk seperti itu. Kita coba nanti bagikan ke siswa, ke semua warga mengenai penerapan ini bagaimana melalui kuesioner. Ya, yang A, ambil pelajaran. Nah, ini siapakah sekolah yang punya pengalaman? Nah, di sini kita ambil pelajarannya, kita sharing, diskusi, gitu ya. Karena di sekolah ini ada beberapa guru yang memang mengajar di sekolah lain. Dan beberapa ada juga di sekolah lain yang sudah mulai menerapkan profil pelajaran ini di tahun sebelumnya. Jadi kita ambil pelajaran, kita sharing, diskusi dengan rekan kita, ya, untuk ya mengambil hal-hal positif tentang rencana kita, gitu ya. Oke, ini bisa di-share saja ya. Lalu yang berikutnya ada gali mimpi. Ini penting ya, gali mimpi. G-nya gali mimpi. Kalau bicara visi, kalau kita mimpi kita ke depan, goal kita ke depan apa? Ya padahal ya, kita harus punya mimpi, padahal. Setuju padahal ya? Ya kalau kita tidak punya mimpi, nanti ya hidup kita tidak akan terarah. Ya, kalau ada mimpi kita, ada tujuan kita, ada goal kita, insya Allah kita akan menuju pada satu titik yang kita harapkan. Ya, dengan berbagai usaha yang kita lakukan. Gitu. Nah, ini kali mimpi. Berikutnya, jabarkan rencana. Nah, ini jabarkan rencana. Jadi apa yang sudah kita analisis, lalu kita coba kolaborasi dengan yang lain. Lalu apa sih mimpi kita? Gali mimpi kita, buatkan, jabarkan rencana kita. Ya, jabarkan rencana, desain ini. Ya. Ini yang sudah kita lakukan sehingga tahun ini kita bisa melaksanakan proyek atau penerapan P5 ya, yang belum semua sekolah memang melaksanakan P5 ini. Oke, nah terakhir atur eksekusi. Kemarin saya mencoba membuat jadwal gitu ya, apakah sistem blok atau terjadwal dengan mapel mata pelajaran, lalu membuat SK ya, surat keputusan sekolah-sekolah mengenai pembimbing proyek, ya ada koordinator proyek tiap tingkatan, ada pembimbing tiap kelas. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan. Itu atur eksekusi, mungkin dengan penjadwalan seperti itu. Oke. Nah ini untuk siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, ya. Oke. Yang mengarahkan, memantau. Jadi itu ada kita membentuk sebuah tim ya, ada pembimbing, ada koordinatornya. Oke. Terus panen raya kita sudah jadwalkan ya di bulan Desember. Kemudian kita berjalan dengan lancar ya. Oke. Berikutnya, nah dari prakarsa perubahan tadi, nah ini ada dulu sebelumnya saya sempat berdiskusi juga dengan yang lain. Ada yang kalimat visi yang selama ini kita berlangsung, supaya ada pembeda tadi Bu Nani betul, ada beberapa masukan. Contohnya bisa, apa itu bisa? Nanti kita lihat ya. Oh ini langsung sebenarnya. Nah ini belum diedit, beramatnya diganti berkarakter ya. Jadi nanti kita edit ini berakhlaknya berkarakter ya, boleh ditulis ya berkarakter, I-nya inovatif tetap, S-nya semangat, A-nya agamis gitu. Tadi padahal menulis agamis, makanya saya ganti dengan agamis ya. Padahal kalau aktif kayaknya tolok ukurnya kurang ini,
kurang apa ya? Ya agak sulit lah untuk kita menentukan aktif atau pasifnya siswa atau murid kita, ya. Tapi kalau agamis sih kalau murid jelas, ya. Jadi berakhlak, inovatif, semangat aktif. Gimana poin? Kalau aktif, saya pikir udah sama itu artinya dengan semangat. Di semangat itu. Yang semangat itu pasti aktif. Alhamdulillah sesuai berarti ya. Nah, terus saya teringat dengan Parada menuliskan di sini ya di Perkasa Perubahan tadi ya di kalimat perubahan ada agamis yang makanya teringat maksudnya agamis ya. Nah, saya setuju juga begitu. Nah, itu ya jadi berkarakter, inovatif, semangat dan aktif. Bahkan ada juga agamis, agamis. Ada juga yang jaya katanya. Jaya. Jadi apa kalimat ini atau kata ini nanti dimasukkan dalam visi kita gitu yang akan kita rubah itu akan kita revisi gitu. Nah, biar ada pembeda gitu maksudnya. Ya jaya naon. Jaya oh ini jujur, agamis, apa tuh youthful apa ini bahasa Inggris semangat juga ya. Semangat muda ya. Oh, youthful dan adaptif begitu. Ya. Oke. Nah, ini karakter, berprestasi, berkembang, minat, lingkungan yang ramah, gitu. Ya, ini beberapa masukan ya, beberapa masukan yang perlu kita akomodir sebelum kita menentukan apakah visi kita perlu kita kalimat yang kita ubah. Nah, sehingga ya muncullah ini visi yang kalau tadi kan terwujudnya insan belajar yang berkarakter dan berprestasi. Nah di sini ada sedikit perubahan, mudah-mudahan ada pembeda, bisa membedakan. Terus yang diharapkan dari siswanya tergambar jelas. Coba ada yang ingin memberikan masukan atau pandangan tentang ini? Tadi ada pertanyaan tadi di awal ya, apakah visi tersebut menggambarkan ya tentang siswa itu ya yang karakter siswa lalu pembeda dengan sekolah lain. Coba ibu siapa yang mau menyampaikan? 5 tahun ya. Nah kayaknya pas ya, pas juga ya. Coba ada bu ini pandangan mengenai ini? Mungkin masih ada yang kurang satu kata Pak. Iya. Prestasinya belum dimasukkan. Prestasi. Berprestasinya. Iya. Kalau dari sisi awal. Jadi yang bisa dan berprestasi. Yang bisa berarti ininya yang bisa kali langsung tuh ya. Itu pertama ini tidak Yang bisa berprestasi. penyanting pakai dan pakai dan ya itu ini lebih bagus Pak. Jadi jelas lebih detail dibandingkan visi yang sebelumnya yang menurut saya agak bias gitu ya. Artinya bahasanya itu masih belum karakternya masih umum gitu ya. ya. Apa sih yang diharapkan kan banyak karakter itu ya. Kita lebih titik beratkan pada agamis. Betul ya. Deskripsinya lebih jelas. Ya. Dan prestasi berdasarkan ya kalau profil pejabat karena ini kita sebenarnya mengarah ke sana ya. Ya mulai tahun ini kita mengarahnya ke arah sana. Yang sebelumnya itu lebih kayak klise jadi masih nambah kalau dalam apa bahasa. Berkarakter dan berprestasi. Siap. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau mulai dari rangkaian kita mengkaji membedah gitu ya, menganalisis, mengidentifikasi isi yang selama ini kita atau yang masih berlaku di sekolah kita. Kalau kita coba gali kalimat-kalimat perubahan dari masing-masing tim di sini gitu ya, muncul ide-ide kalimat perubahan dengan teknik tadi yang bagian akhirnya kita menghasilkan sebuah visi baru gitu ya
yang mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan ya. Sekali lagi puisi cintanya adalah ini mudah-mudahan ini bisa kita terapkan ya, dan saya yakin ini memang tadi betul lebih mengarah ya, ada pembeda juga, deskripsinya sangat jelas gitu, tidak bias gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan ini kita dengan visi baru kita nanti ini bisa ada perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Ya, oleh karena itu ya saya mengajak kepada kita semua untuk selalulah kita budaya positif ini kita terapkan, kita selalu terapkan di sekolah kita, di kelas kita, gitu ya, atau bahkan di lingkungan keluarga kita. Ya, terima kasih. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan visi yang sebelumnya yang dianggap agak riset dan masih ngambang dalam tata bahasa yang sekarang menjadi visi yang luar biasa dengan jargonnya yang bisa ya Pak ya. Dan tentu saja kalau menurut saya itu sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin dicapai. Juga visi tersebut sudah berpihak pada murid untuk mendukung pertumbuhan diri murid dari segala sisi. Terima kasih kepada Pak Nandang, juga guru SMA 1 Cikancung yang optimis pasti bisa. Bu sekali lagi ya. SMA 1 Cikancung. Optimis pasti bisa. Terima kasih atas waktu yang memberikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Oh enggak, saya mau nggak ikutan. Bu Neni Pak Firdaus saya sudah mengingatkan ya, Pak Haji ini rumah kasih juga di sini. Kurang lebih nanti seperti Pak Nandang lah, nanti bisa sharing sama Pak Nandang. Sama ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya.